Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di vlog keempat dengan matkul sumber media pembelajaran. Nah, yang belum kenal dengan saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Huda, kuliah di UMK Universitas Muria Kudus dengan NIM 2020-33143, prodi program studi PGSD. Nah, di sini saya akan mereaksi video vlog keempat Pak Muh Safruddin dengan yang berjudul kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Nah, saya akan mereaksi sedikit video yang dibuat Pak Udin tentang judul itu. Belum masuk, kita perlu ketahui proses belajar mengajar dapat diartikan juga sebagai proses komunikasi. Dalam proses komunikasi itu terjadi urutan pemindahan informasi pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Maksudnya proses membelajar mengajar dikirim melalui komunikasi, menyampaikan pesan yang diterima oleh penerima pesan. Nah, itu intinya proses belajar mengajar. Proses komunikasi dalam konteks belajar, pesan yang dikirim oleh guru yaitu media pembelajaran. Menerima pesan guru yang disampaikan ke siswa. Tujuannya untuk hasil belajar siswa. Nah, pengertian media pembelajaran itu sendiri merupakan bentuk jamak dari medium. Medium artinya perantara atau pengantar. Media belajar itu pengantar, medium atau pengantar. Menurut istilah, media adalah segala bentuk atau saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Ya, selanjutnya media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan, kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangkai pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik sehingga mendorong terjadinya belajar pada diri. Nah, masuk ke fungsi media pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Safruddin. Fungsi kemarin menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Fungsi media pembelajaran untuk menangkap apa itu objeknya, peristiwa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, memanipulasi keadaan peristiwa atau objek tertentu. Manipulasi, memahami keadaan peristiwa yang disampaikan. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Nah, di situ menggunakan media pembelajaran kita bisa sampai merata apa? Pembelajarannya bisa paham, bisa asik, bisa enjoy. Yang keempat, pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Nah, itu dia fungsi media pembelajaran. Kita masuk nilai media pembelajaran. Nilai media pembelajaran. Yang pertama, media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. Tidak hanya di kelas kita belajar, bisa di outdoor, bisa melalui media gadget, sekarang gadget, komputer, PC, nah dan sebagainya, banyak media lainnya. Yang ketiga, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dan lingkungan. Nah, itu bisa berinteraksi dengan lingkungan. Yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Kita bisa mengamati keseragaman dalam pengamatan. Yang kelima, media dapat menangkap konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Itu bisa sesuai tepat, kita yang inginkan apa bisa muncul di situ. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan
merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Yang ketujuh, media dapat membangkitkan keinginan minat baru dalam belajar. Untuk media dapat apa itu, bisa menambah minat baru. Tentunya kita nonton apa itu kartun yang bersifat pembelajaran, itu bisa menambah minat baru siswa. Yang kedelapan, media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik. Media bisa mengontrol kapan saja bisa dilakukan. Yang kesembilan, media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal yang konkret sampai yang abstrak. Nah, media dapat memberikan pengalaman secara nyata ataupun maya. Bisa nyata, bisa imajinasi, bisa. Kita masuk ke manfaat pembelajaran. Manfaat pembelajaran: pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, yang pengajaran lebih produktif. Nah, manfaatnya itu pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Bisa menumbuhkan motivasi, bisa bermotivasi belajar atau lebih produktif. Bisa dilaksanakan kapanpun saja media pembelajaran itu. Klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran ada berdasarkan sifat dan jenis. Berdasarkan sifat dan jenis media kemarin di vlog ketiga sudah dijelaskan berdasarkan sifat dan jenis melalui media auditif yang bisa dilakukan kemampuan suara saja, dan media yang kedua media visual yang hanya bisa dilihat saja. Yang ketiga media audiovisual, itu adalah gabungan antara bisa dilihat dan bisa didengar. Itu sudah dijelaskan di vlog ketiga. Yang belum paham, tonton dulu di vlog ketiga. Kita lanjut lagi ke berdasarkan teknik pemakaian. Nah, berdasarkan teknik pemakaian melalui elektronik dan non elektronik. Media elektronik contohnya gadget, laptop, banyak media lainnya dan lain-lain. Yang non elektronik contohnya permainan, bisa melalui dakon, pop up, buku dan lain-lainnya. Berdasarkan daya jangkau, yang satu daya jangkau serentak, yang kedua daya jangkau terbatas, yang ketiga dimanfaatkan secara individual. Lanjut lagi, jenis media pembelajaran. Media dua dimensi. Nah, jenisnya ada media dua dimensi. Media yaitu media yang hanya dimiliki suatu. Media yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Contohnya tahu sendiri yang dua dimensi, foto, gambar, sketsa, diagram, grafik, kartun. Nah, semuanya gitu. Selanjutnya media tiga dimensi. Media tiga dimensi adalah media merupakan media dalam bentuk model. Contohnya model padat, model penampakan, model susunan, model kerja, yang bisa dilihat dari tiga arah, dari atas, bawah, depan, samping, belakang. Selanjutnya media proyeksi. Media yang diproyeksikan seperti slide, film strip, transparan. Nah, itu lingkungan sebagai media. Lingkungan yang sekarang dijadikan media yaitu kebun, pasar, industri, sekolah, kebun binatang, bisa dimanapun jadi media pembelajaran.
pentingnya media sebagai sumber belajar. Media mengajar adalah suatu proses yang mengalami sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi terambil dari berbagai sumber-sumber belajar. Sesungguhnya banyak sekali terdapat di mana-mana, di sekolah, di pusat kota, di pedesaan, dan di mana-mana. Mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama manusia, buku, media massa, alam lingkungan, media pendidikan. Prinsip-prinsip selanjutnya masuk ke prinsip-prinsip penggunaan media. Yang pertama, menentukan jenis media dengan tepat. Yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subset dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat. Yang keempat, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu yang tepat dan situasi yang tepat. Tiga, prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakan. Yang keenam, sesuai dengan taraf pikiran siswa. Sesuai taraf pikiran siswa itu berpikir bagaimana, kita ikutin, kita biar bisa memotivasi belajar dengan mudah dan tentram. Nah, cukup sekian reaksi tentang video vlog keempat saya yang diambil oleh Pak Safruddin. Jika ada tutur kata dan kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di vlog ke selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.